Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin sore itu berhembus pelan, membawa aroma segar dari kebun teh di dekat rumahnya. Raka duduk di beranda rumah, memandangi lembah yang tampak begitu damai. Ia sudah lama tidak merasakan ketenangan seperti ini. Kehidupan kota yang sibuk dan penuh tekanan telah membuatnya lupa akan pentingnya waktu untuk diri sendiri. Mungkin, ini saat yang tepat untuk merenung, untuk kembali menyelami makna hidup yang sering terlupakan dalam rutinitas. Tahun-tahun yang telah berlalu membawa perubahan besar dalam dirinya. Dulu, ia adalah seorang pemuda yang penuh ambisi, selalu mengejar cita-cita tanpa pernah berhenti sejenak untuk menikmati perjalanan itu. Namun sekarang, ia merasa kehilangan arah. Dunia yang dulu tampak begitu terang, kini terasa kabur dan penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Saat ia terbenam dalam pikirannya, tiba-tiba seorang perempuan muda datang menghampirinya. Raka terkejut, karena ia tidak mendengar langkah kaki si perempuan, yang ternyata sudah berdiri cukup dekat dengannya. Perempuan itu mengenakan gaun hijau yang tampak sederhana, dengan rambut panjang terurai yang mengelilingi wajahnya. Ada kehangatan dalam matanya, meski senyumnya tampak agak cemas. "Maaf, saya mengganggu. Anda Raka, kan?" tanya perempuan itu dengan suara lembut. Raka mengernyitkan dahi. Ia tidak mengenal perempuan ini, tetapi ada sesuatu dalam cara perempuan itu berbicara yang membuatnya merasa seolah sudah lama mengenalnya. "Ya, saya Raka. Tapi, maaf, saya rasa kita belum pernah bertemu sebelumnya. Ada yang bisa saya bantu?" Perempuan itu tersenyum canggung, lalu duduk di kursi sebelah Raka. "Nama saya Indra. Mungkin Anda tidak ingat, tapi kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu di sebuah acara seminar. Saya yang memperkenalkan diri di akhir acara." Raka mencoba mengingat, namun ingatannya kosong. Acara seminar itu memang sudah cukup lama, dan Raka seringkali bertemu banyak orang baru dalam acara semacam itu. Namun, wajah Indra terasa familiar, meski ia tidak dapat memastikan dari mana ia mengenalnya. "Maafkan saya benar-benar tidak ingat. Mungkin kita bisa bicara lebih banyak. Apa yang membawa Anda ke sini?" tanya Raka sambil tersenyum. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam pertemuan ini, tetapi ia tidak ingin terlihat terlalu penasaran. Indra menghela napas panjang, seakan mencari kata-kata yang tepat. "Sebenarnya, saya datang untuk mencari seseorang. Seseorang yang saya kira sudah lama hilang dari hidup saya." Raka menatapnya dengan penuh perhatian, merasa ada yang lebih dalam dari sekadar pertemuan biasa. Ada semacam kegelisahan yang terpantul dalam mata Indra, yang membuat Raka semakin penasaran. Namun, ia tahu bahwa setiap orang memiliki cerita yang tidak selalu bisa dibagikan dengan mudah. "Siapa yang Anda cari?" tanya Raka dengan hati-hati. Indra menunduk, seolah sedang berjuang melawan emosi yang tiba-tiba datang. "Saya mencari seseorang yang dulu sangat berarti dalam hidup saya. Seseorang yang saya kira tidak akan pernah saya lupakan. Namun, waktu membawa kami ke arah yang berbeda." Raka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Wajah Indra terlihat begitu serius, seolah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Waktu memang seringkali membuat kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, bukan? Terkadang, kita baru sadar betapa berharganya mereka setelah semuanya terlambat." Indra mengangguk perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. "Itulah yang saya rasakan. Saya merasa menyesal karena tidak pernah benar-benar menghargai waktu yang kami miliki bersama. Waktu tak akan bisa terulang, bukan?" Raka terdiam. Kata-kata itu menimbulkan perasaan yang berat di dadanya. Ia bisa merasakan betapa dalam penyesalan Indra, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti siapa orang yang sedang ia cari. Namun, entah mengapa, ia merasa terhubung dengan cerita ini, dengan perasaan yang kini menyelimuti udara di sekitar mereka. Mereka duduk dalam keheningan, hanya terdengar suara angin yang berdesir melalui pepohonan di sekitar rumah. Waktu terasa melambat, dan sepertinya pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk ditemukan.
Indra menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Matanya kembali menatap lembah di depan mereka, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. Waktu itu, saya dan dia begitu dekat. Kami berbagi banyak hal, banyak momen indah. Tapi, seperti kebanyakan cerita, akhirnya kami terpisah oleh pilihan hidup yang berbeda. Raka merasa ada kekosongan dalam suara Indra. Ia bisa merasakan betapa besar kesedihan yang sedang dirasakannya. Tanpa menyadarinya, ia mulai tertarik pada cerita Indra, pada kisah yang sepertinya menyimpan banyak hal yang tak terungkapkan. Siapa dia? Indra? Apa yang terjadi? Tanya Raka pelan, mencoba memberi ruang bagi Indra untuk berbicara lebih banyak. Indra menundukkan wajahnya, seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Dia. Nama dia Jati. Kami pernah sangat dekat. Kami bertemu di universitas. Dan dari awal sudah ada sesuatu yang istimewa antara kami. Kami berbicara tentang banyak hal, berbagi impian, tentang masa depan, tentang apa yang kami harapkan. Tapi, semakin lama, kami semakin terpisah. Saya memilih untuk fokus pada karir, sementara dia lebih memilih untuk mengejar impian lain. Raka mendengarkan dengan seksama, mencoba mengerti lebih dalam. Apakah itu yang membuat kalian berpisah? Indra mengangguk pelan. Ya, itu salah satu alasan. Tapi, ada hal lain yang lebih dalam lagi. Jati selalu merasa bahwa saya tidak cukup memberikan perhatian padanya. Saya terlalu sibuk dengan hidup saya, dengan pekerjaan dan segala sesuatu yang terasa lebih penting pada waktu itu. Saya tak menyadari bahwa dia merasa terlupakan, merasa saya lebih mengutamakan segalanya selain dia. Raka terdiam, merenung. Terkadang, kita tidak menyadari betapa berharganya seseorang sampai mereka tidak ada lagi. Bagaimana seseorang bisa merasa dilupakan ketika kita sibuk dengan dunia kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin banyak orang pernah rasakan, termasuk dirinya. Apakah kamu mencoba mencari dia setelah itu? Tanya Raka lembut. Indra menggelengkan kepala. Setelah kami berpisah, saya terfokus pada pekerjaan saya. Saya pikir, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi ternyata, semakin lama saya semakin merasa kehilangan. Saya mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi dia sudah tidak mau lagi. Sejak saat itu, saya tak pernah mendengar kabarnya. Raka merasakan kehangatan yang mulai mengalir di hatinya. Ia tahu betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa waktu tak akan bisa diulang. Setiap keputusan yang diambil, setiap kata yang diucapkan, membentuk jalan hidup yang tak bisa dibatalkan. Dan kini, Indra tengah berjuang dengan penyesalan itu. Kenapa kamu datang ke sini, Indra? Apa yang membuatmu mencari Jati lagi? Tanya Raka, tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Indra terdiam sejenak. Matanya terfokus pada pohon besar di kejauhan. Karena saya tahu, saya tak bisa mengubah waktu. Tapi, saya ingin tahu apakah saya bisa memperbaiki semuanya. Meskipun saya tahu itu mungkin tidak mungkin. Saya ingin meminta maaf padanya. Berharap dia masih mau mendengar saya. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Tapi, apa yang membuatmu yakin bahwa kamu bisa memperbaikinya? Bukankah terkadang, waktu yang telah berlalu begitu lama, tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang? Indra menghela napas. Tampaknya berpikir keras. Saya tahu waktu tak bisa terulang. Tapi, saya merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal. Seperti ada bagian dari diri saya yang hilang karena kepergiannya. Saya hanya ingin tahu, apakah dia masih merasa seperti saya? Apakah ada kemungkinan kami bisa memulai lagi, meski waktu sudah terlalu lama berlalu? Raka menatap Indra dengan tatapan penuh empati. Ia tidak bisa memberikan jawaban pasti, karena hidup memang tidak selalu memberi kita kesempatan kedua. Namun, ada satu hal yang ia yakini. Mungkin, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mencari jawabannya, meskipun itu berarti kamu harus siap dengan kenyataan apapun yang terjadi. Indra mengangguk perlahan. Ya, saya tahu. Saya hanya berharap waktu ini akan memberi saya kesempatan untuk membuatnya tahu betapa saya menyesal. Keheningan kembali menyelimuti mereka.
Angin berhembus lebih kencang, membawa kesan yang mendalam. Raka merasakan perasaan yang aneh. Sebuah perasaan yang membuatnya sadar bahwa waktu, meskipun tidak bisa diputar ulang, tetap memberikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Namun, kadang-kadang, perasaan itu datang terlambat, saat kita sudah tidak bisa berbuat banyak lagi. Tapi, Raka, suara Indra memecah keheningan. Ada hal lain yang membuat saya merasa begitu terbebani. Saya merasa seperti saya belum cukup memahami diri saya sendiri sebelum akhirnya berpisah dengannya. Saya merasa seperti saya kehilangan arah setelah itu. Raka mengangguk, merasakan hal yang sama. Kadang-kadang, kita terjebak dalam pencarian luar diri, hingga kita lupa untuk mencari kedamaian dalam diri sendiri. Mungkin, perjalananmu untuk mencari jati juga akan menjadi perjalananmu untuk menemukan diri kamu sendiri, Indra. Indra tersenyum tipis, mata berbinar. Namun ada kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan jati, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya yang hilang. Indra menatap horizon yang semakin gelap. Matahari telah tenggelam, meninggalkan langit yang dihiasi warna jingga yang perlahan memudar. Waktu terasa bergerak lebih cepat dari yang mereka inginkan. Dalam heningnya malam yang semakin mendalam, Raka bisa merasakan betapa perasaan Indra begitu kompleks. Ia merasakan kesedihan, penyesalan, dan harapan yang terpendam dalam setiap kata yang diucapkannya. Raka, suara Indra terdengar lagi, lebih lembut dari sebelumnya. Ada saat-saat ketika saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah benar-benar siap untuk menerima kenyataan? Mungkin, dengan kembali mencari jati, saya bisa menemukan jawaban. Tapi, yang lebih besar adalah pertanyaan tentang diri saya sendiri. Raka mengamati wajah Indra dengan seksama. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga secercah harapan. "Apa yang kamu cari, Indra?" tanya Raka. Meskipun ia tahu jawabannya mungkin lebih kompleks dari yang bisa dijelaskan. Indra menghela napas panjang. "Saya mencari kedamaian. Saya ingin tahu apakah saya bisa membuatnya mengerti bahwa saya menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi di sisi lain, saya juga ingin tahu apakah saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Terkadang, saya merasa terlalu banyak kesalahan yang saya buat. Dan meskipun saya ingin memperbaiki semuanya, saya takut jika itu tidak akan pernah cukup." Raka terdiam, berpikir sejenak. Kadang, kita hanya bisa memaafkan diri kita sendiri sebelum kita berharap untuk bisa meminta maaf kepada orang lain. Jika kita terus-menerus dihantui oleh penyesalan, kita tidak akan bisa melangkah maju. Indra menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika penyesalan itu terlalu besar? Bagaimana jika saya tidak bisa memperbaiki apa yang telah rusak? "Waktu tak akan bisa terulang." "Itu benar," jawab Raka dengan suara pelan. "Namun, kamu masih punya waktu untuk belajar dari penyesalan itu. Jika kamu terus mencari jawaban yang tak bisa ditemukan, kamu hanya akan terus terjebak dalam bayangan masa lalu. Jangan biarkan kesalahan menguasai hidupmu." Indra menatap Raka, seolah mencari kepastian dalam kata-kata tersebut. "Apakah kamu pernah merasa seperti itu, Raka? Terjebak dalam kenangan yang tak bisa kamu ubah?" Raka terdiam sejenak. Hatinya terasa berat, mengenang masa-masa ketika ia merasa terjebak dalam sebuah kenangan yang terus menghantui. Tentu saja, ada masa-masa dalam hidupku ketika aku merasa seolah aku tidak bisa maju. Aku juga pernah merasa seperti waktuku terbuang sia-sia. Tapi aku belajar bahwa terkadang, kita harus menerima kenyataan, bahkan jika kenyataan itu pahit. Indra menatapnya dengan lebih dalam. "Bagaimana caranya kamu bisa menerima kenyataan, Raka? Apa yang membuatmu bisa melangkah maju?" Raka tersenyum tipis. "Aku mulai menerima diriku sendiri, semua kelebihan dan kekuranganku. Aku belajar untuk tidak terlalu keras pada diriku. Dan yang lebih penting, aku belajar untuk menghargai waktu yang aku punya sekarang. Waktu tak akan bisa terulang, tapi kita masih bisa memanfaatkannya sebaik mungkin." Kata-kata itu seakan menenangkan Indra. Matanya mulai terlihat lebih tenang,
meskipun masih ada rasa cemas yang menggantung. Saya harus menerima kenyataan bahwa waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Tapi mungkin, saya bisa mulai menghargai waktu yang saya miliki sekarang. Raka mengangguk. Itu langkah pertama yang sangat penting. Indra, kadang, kita terlalu fokus pada apa yang sudah hilang, hingga kita lupa untuk menikmati apa yang masih ada. Kita sering lupa bahwa hidup terus berjalan, meskipun kita ingin menghentikan waktu untuk sejenak. Malam semakin larut, dan bintang-bintang mulai muncul di langit, menghiasi kegelapan dengan kilauan yang lembut. Angin malam yang sejuk berhembus, membawa kedamaian yang perlahan meresap ke dalam diri Indra. Sepertinya, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Dalam waktu yang singkat, Raka telah memberikan perspektif baru dalam hidupnya. Indra menoleh pada Raka. Senyumnya kali ini lebih tulus. Terima kasih, Raka, untuk waktu yang kamu luangkan untuk mendengarkan, dan untuk kata-kata yang memberi saya sedikit harapan. Raka tersenyum, meski hatinya masih terasa berat dengan pemikiran tentang waktu yang tak bisa terulang. Tidak ada yang perlu terima kasih, Indra. Setiap orang punya perjalanan yang berbeda, dan kadang kita hanya perlu mendengarkan untuk memahami. Indra mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak mereka mulai berbicara, ia merasa ada sedikit beban yang terangkat dari pundaknya. Mungkin, perjalanannya untuk mencari jati memang belum selesai, tapi ia tahu bahwa perjalanannya untuk berdamai dengan diri sendiri baru saja dimulai. Waktu tak akan pernah bisa kembali, tapi selama ada kesempatan untuk belajar, hidup masih punya arti. Aku akan mencari jati, kata Indra akhirnya, dengan penuh keyakinan. Tapi kali ini, aku mencari jawaban untuk diriku sendiri, bukan hanya untuk masa lalu. Raka mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata itu. Itulah yang paling penting, Indra. Temukan dirimu terlebih dahulu, dan biarkan waktu mengajari kamu apa yang perlu dipelajari. Indra berdiri perlahan, siap melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, hatinya lebih ringan. Karena ia tahu, meskipun waktu tak bisa terulang, setiap detik yang ia jalani ke depan akan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Raka tetap duduk di beranda, memandangi bintang yang berkelip. Dalam keheningan malam itu, ia menyadari satu hal, waktu adalah pemberian yang tak ternilai. Meskipun tak bisa kembali, waktu memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk belajar, dan untuk menemukan kedamaian, meskipun perjalanan itu terkadang memakan waktu yang sangat panjang. Hari-hari berlalu, dan Raka kembali pada rutinitas hidupnya yang biasa. Namun, pertemuannya dengan Indra beberapa hari yang lalu terus terngiang dalam benaknya. Ia merasa, meski pertemuan itu singkat, ada sesuatu yang sangat berharga yang ia pelajari. Terkadang, kita mencari jawaban di luar sana, padahal jawabannya sudah ada di dalam diri kita. Waktu tak akan bisa terulang, tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk memulai dari awal, untuk memperbaiki dan belajar dari kesalahan. Indra, setelah berbicara dengan Raka, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Namun kali ini, ia tidak lagi terbebani oleh perasaan penyesalan yang begitu mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan mencari jati bukan hanya tentang mencari kembali seseorang yang hilang, tetapi juga tentang menemukan dirinya kembali, tentang mencari damai di dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian, Raka mendapat kabar dari Indra. Melalui pesan singkat, Indra memberitahunya bahwa ia telah bertemu dengan Jati. Mereka berbicara panjang lebar, mengungkapkan semua perasaan yang terpendam selama ini. Jati ternyata juga merasa kehilangan dan menyesal atas segala yang terjadi. Namun, keduanya sepakat bahwa mereka tidak bisa mengulang masa lalu. Waktu yang telah berlalu tetaplah waktu yang telah pergi, dan mereka tidak bisa mengubahnya. Namun, hal yang lebih penting bagi mereka berdua adalah bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup, meski tidak bersama. Mereka berdua belajar untuk memaafkan diri mereka sendiri dan satu sama lain. Indra tahu bahwa meski ia tidak bisa kembali ke masa lalu, ia kini memiliki kesempatan untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, lebih menghargai waktu yang dimilikinya. Terima kasih sudah membantu saya melihat hal ini lebih jelas, Raka. Pesan Indra berlanjut.
Sekarang saya tahu, terkadang kita harus melepaskan untuk bisa tumbuh. Raka membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia melihat Indra bisa menemukan kedamaian dalam dirinya. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia sendiri sedang berada dalam perjalanan yang sama. Seperti halnya Indra, Raka juga pernah merasakan kehilangan, penyesalan, dan keinginan untuk kembali mengubah masa lalu. Namun, saat ini, ia merasa lebih siap untuk menerima kenyataan bahwa waktu tak akan pernah bisa terulang. Ia hanya bisa menjalani sisa hidupnya dengan lebih bijaksana, lebih penuh perhatian, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Hari itu, Raka memutuskan untuk kembali ke tempat yang sama, di beranda rumahnya, tempat di mana ia pertama kali berbicara dengan Indra. Angin sore kembali berhembus, membawa kehangatan yang menyenangkan. Raka duduk dengan tenang, meresapi setiap detik yang kini terasa lebih berarti. Ia menyadari bahwa dalam hidup, terkadang kita harus melepas sesuatu untuk bisa menemukan sesuatu yang lebih berharga. Waktu yang telah berlalu memang tidak bisa diulang, tetapi setiap kenangan yang tertinggal adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Waktu memang tak akan bisa terulang. Tetapi, apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya sekaranglah yang menentukan siapa kita nantinya. Raka tersenyum kecil, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu, ia masih punya waktu untuk menjalani hidupnya dengan cara yang lebih baik, untuk mencintai dirinya lebih banyak, dan untuk mengapresiasi setiap detik yang ia miliki. Di kejauhan, Raka melihat matahari terbenam, membiarkan langit malam perlahan datang. Ia tahu, setiap hari adalah kesempatan baru. Meskipun waktu tak akan pernah bisa terulang, setiap hari baru yang datang adalah waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi waktu yang ada dengan cinta, pengertian, dan kedamaian. Dan disinilah Raka menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Waktu memang tak akan pernah kembali, namun kita masih memiliki kekuatan untuk membuat setiap detik yang tersisa menjadi lebih berarti.